Kanjeng Kliwon adalah hari yang dikenal angker bagi sebagian besar umat Hindu di Bali. Pada hari itu diyakini sebagai hari pertemuan dan perkumpulan leak untuk mengasah ilmunya. Kanjeng Kliwon merupakan hari yang perhitungannya jatuh pada Triwara, yaitu Kajeng dan Pancawara. Kliwon, pertemuan antara Kajeng dan Kliwon diyakini sebagai saat energi alam semesta yang memiliki unsur dualitas bertemu satu sama lainnya. Upacara Kajeng Kliwon dilaksanakan setiap 15 hari kalender. Upacara dan upakara yang wajib dilakukan pada hari Kajeng Kliwon hampir sama dengan upacara dan upakara Kliwon lainnya. Para leluhur zaman dahulu sudah menetapkan bahwa acara yang cocok untuk menerapkan ajaran suci tersebut adalah dalam bentuk yajna seperti yang kita lakoni selama ini, yaitu menghaturkan segehan belabaran setiap rahinan Kajeng Kliwon yang datangnya setiap 15 hari sekali. Pada hari Kajeng Kliwon umumnya digunakan untuk berbuat ugik, sejenis pangliakan, teluh dan sebagainya oleh orang yang menekuni ilmu pangliakan di Bali. Di Bali, penestian atau pangliakan dihidupkan atau dilakukan pada waktu rerainan Kajeng Kliwon, karena pada saat itulah bangkitnya para buta kala, Anggapati yang menghuni tubuh manusia dan makhluk lainnya sebagai makanannya, maka dia boleh memangsa atau mengganggu manusia apabila keadaan sedang melemah atau dikuasai oleh nafsu angkara murka. Maka tidaklah mengherankan apabila ada orang yang sampai gelap mata membunuh saudara, teman, ibu, bapak, anak, dan yang lainnya, karena pada saat itu ia dikuasai oleh nafsu angkara murka. Dalam keadaan itu dia dikendalikan oleh buta kala. Untuk menetralisir hal tersebut, maka umat Hindu di Bali dianjurkan untuk melakukan pengendalian diri berupa meditasi dan tapa brata, yoga dan samadhi. Banten segehan atau belabaran adalah salah satu sarana untuk menetralisir kekuatan negatif. Di samping itu, tentunya dengan mendalami ajaran-ajaran agama dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Merajapati merupakan penghuni kuburan dan perempatan agung sebagai makanannya, maka ia berhak memangsa bangkai mayat yang ditanam melanggar waktu atau hari yang dilarang oleh kala dan kecaping aksara atau pandewasaan. Dia juga boleh memakan, mengganggu orang yang memberi hari atau pandewasaan yang bertentangan dengan ketentuan melanggar serta melakukan upacaranya. Banaspati merupakan penghuni sungai-sungai dan batu-batu besar.
sebagai makanannya adalah orang yang lewat atau berjalan ataupun tidur pada waktu-waktu yang terlarang oleh kala. Misalnya, pada waktu tengah hari atau sandikala. Sedangkan Banaspati Raja merupakan penghuni kayu-kayu besar. Misalnya pohon kepuh, randu, dan pohon beringin yang dianggap angker. Dia punya kuasa mengganggu atau memangsa orang yang menebang kayu atau naik pohon pada waktu yang terlarang oleh kala, kecaping aksara. Menurut lontar Kandapat Buta, keempat buta tersebut adalah perwujudan dari Sang Catursana, yaitu ketika seorang bayi dilahirkan di dunia, dia disertai oleh 4 saudara berupa Nyama Sakala dalam wujud Yeh Nyom dan Ari-Ari. Nyama Sakala tersebut bernama I Jelahir, I Mekahir, I Selabir, dan I Mokahir. I Jelahir berada di barat, I Mekahir berada di timur, I Selabir ada di selatan, dan I Mokahir berada di utara. Setelah dewasa, Nyoma Niskala itu pun berubah namanya. I Jelahar menjadi Anggapati, I Mekahir menjadi Prajapati, I Selabir menjadi Banaspati, dan I Mokahir menjadi Banaspati Raja. Pemurtian atau penjelmaan. Anggapati memurti menjadi Pertiwi, zat padat. Prajapati memurti menjadi Apah, zat cair. Banaspati memurti menjadi Teja atau cahaya sinar panas. Sedangkan Banaspati Raja memurti menjadi Bayu atau Waha, angin. Sedangkan sang anak manusia itu sendiri menjadi Aksara atau kosong, hampa. Inilah yang disebut Sang Panca Mahabhuta. Para wiku senantiasa menganjurkan agar seorang jangan sampai melupakan saudara keempatnya, karena jika hal ini dilalaikan, maka kekuatan dari saudara empat itu yang dimanfaatkan oleh orang jahat untuk menyakiti dirinya. Pada zaman dahulu ada kepercayaan masyarakat Bali untuk menetralisir suatu penyakit pada hari Kajeng Kliwon. Maksudnya, jika ada orang yang menderita sakit menahun, maka sakit itu bisa dibuang dengan cara menghaturkan segehan atau belabaran di Penataran Agung atau di Pertigaan Agung, lengkap dengan banten yang telah ditentukan. Biasanya dipilih pada hari Kajeng Kliwon Ameles Tali, 5 hari sebelum Piyodalan Sang Hyang Haji Sarasvati, yang disebut Watu Gunung Runtuh. Pada dasarnya, hari Kajeng Kliwon merupakan hari yang sangat keramat, karena kekuatan negatif dari dalam diri maupun luar manusia amat mudah muncul dan mengganggu kehidupan sesama. Dalam Kajeng Kliwon ada sebuah ilmu kuno pangliakan Bali yang dianggap sesat dan mengerikan. Leak merupakan suatu ilmu kuno yang diwariskan oleh leluhur Bali pada zaman sekarang ini
orang bertanya-tanya, apakah betul Lia itu ada? Apa betul Lia itu menyakiti? Secara umum, Lia itu tidak menyakiti. Lia itu proses ilmu yang cukup bagus bagi yang berminat. Karena ilmu Lia juga mempunyai etika-etika tersendiri. Seseorang yang ada hubungannya dengan Lia ini dianggap berilmu hitam sehingga dijauhi. Bahkan bila perlu, mereka diusir dari desa karena dianggap menyebabkan malapetaka, seperti kisah calon arang yang sangat melegenda dalam perkisahan di Bali. Dalam kisah calon arang diceritakan seorang wanita jahat yang membuat Jawa dan Bali menjadi mencekam oleh ilmu pangliakan. Ilmu ini bisa merubah seseorang menjadi leak dan menyebarkan penyakit tidak wajar kepada penduduk hingga semua bisa meninggal dunia. Karena efek ilmu ini begitu dahsyatnya, banyak yang bilang ini adalah ilmu tingkat tinggi yang tak sembarang orang bisa menguasainya. Biasanya, ciri-ciri khas si pengguna ilmu ini mengeluarkan cahaya dari tubuhnya. Ketika dilihat dari kejauhan, aura tubuhnya keluar seperti memendarkan cahaya-cahaya yang sangat berkilauan dan seperti terbakar. Ilmu kerohanian yang telah jadi tradisi Bali ini sebenarnya tak berbahaya, seperti cerita-cerita masa lalu yang sering dipentaskan di beberapa pementasan di Bali. Sesungguhnya, ilmu ini dipelajari untuk memberikan relaksasi tinggi saat meditasi, atau ilmu astral projection yang membuat arwah bisa berpindah-pindah dengan cepat. Namun, banyak yang disalahgunakan. Untuk itu, seseorang harus memiliki guru yang mengajarkan mereka agar tidak menyalahgunakan dan tidak membuat celaka orang lain. Namun tetap saja pengguna ilmu ini akan mengalami tekanan pikiran karena gangguan dari makhluk astral yang ada di sekitar yang ingin memasuki tubuh si pengguna. Sehingga biasanya orang-orang seperti ini memiliki kecenderungan mudah emosi dan sulit untuk diajak mengobrol dengan baik. Kini disadari atau tidak, sebenarnya masih ada orang yang percaya dengan tradisi ini meskipun zaman telah berubah. Terima kasih. Sekian kisah mistis malam Kajeng Kliwon serta ilmu kuno pangliakan yang teramat dahsyat di Bali. Sampai jumpa di kisah mistis selanjutnya.